Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channelnya Antara Kisah. Berjumpa lagi bersama gua Panji. Untuk video kali ini gua ngobrol-ngobrol santai lah ya, ngobrol-ngobrol santai sama istri gua mengenai kali ini gua sama istri gua mau ngebahas masalah indigo nih. Nah, kenapa gua mau ngebahas masalah indigo? Karena begini, karena ada sebagian orang yang menganggap indigo itu, ada yang menganggap indigo kelebihan seseorang, dan ada juga yang beranggapan indigo ini adalah kekurangan seseorang gitu. Nah, jadi gue mau nanya langsung sama istri gue, karena kan dia ngalamin, dan istri gue ini lebih menganggap indigo tidak mau dibilang kalau dia tuh mempunyai kelebihan. Nah, ini gue juga belum pernah nanya nih ke dia. Nah, sekarang di sini gue mau coba nanya. Dan sebelum gue nanya-nanya ke istri gue, sekarang gue nggak akan pernah bosan ngingetin kalian untuk selalu tekan tombol subscribe-nya, tekan tombol like-nya, tekan tombol share-nya. Dan silakan kalian berkomentar-komentar di video-video atau di channel Antara Kisah ini. Bebas kalian mau komen apa aja, atau kalian punya referensi tempat yang bisa kita datangin. Tapi dalam catatan gini ya, Antara Kisah itu bukan datang ke tempat yang serem, banyak setan, ya bukan. Jadi Antara Kisah ini bakalan datang ke tempat yang rame, tapi sebenarnya tempat itu serem. Nah gitu, jadi beda ya antara tempat horor sama yang visi misinya Antara Kisah. Oke, langsung aja gue mulai. Gue tanya ke istri gue. Nah, gimana Beb? Nih masalah indigo ini kan ada yang orang anggap orang yang bisa melihat sesuatu, makhluk halus, atau orang bisa melihat ke depan atau ke belakang. Itu kan ada yang senang dibilang punya kelebihan, ada juga yang enggak. Nah, kalau ini kan tipikalnya yang nggak mau dibilang kelebihan. Nah, itu kenapa gitu? Bukan akunya sih yang nggak senang dibilang kelebihan ya, cuman rada-rada malu aja gitu kalau dibilang, kalau orang yang bisa ngerasain atau bisa ngelihat tuh satu kelebihan gitu. Bukan aku, cuma aku mas lebih ke malu aja gitu. Cuman yang dampingin sayanya yang bilang itu bukan kelebihan gitu. Itu tuh ada kelebihan itu buat orang-orang yang nggak bisa lihat aja. Ketika ngelihat orang yang udah bisa lihat, jadinya oh itu kelebihannya bisa ngelihat. Padahal mah buat saya pribadi, buat aku pribadi mah dulu awal-awal pas ngelihat yang begitu malah kesiksa gitu. Karena nggak mau sih gitu awalnya kan. Ya guru aku tuh bilang gitu, nggak semua indigo itu sama gitu. Cuman saat aku ngelihat hal seperti itu, aku kesiksa karena yang biasanya nggak bisa lihat, terus lihat banyak hantu gitu kan. Entah itu hantu, entah itu jin, entah itu apa gitu. Oh, yang persepsi orang kan beda-beda. Itu emang ada hantu gitu, ada juga kan yang nggak percaya hantu gitu. Nah, kalau menurut aku mah indigo ini kayak ustadz-ustadz atau ulama-ulama katanya ketempelan jin gitu kan. Ya kan ada, jadi ada beberapa, nggak semua ya, jadi nggak semua. Jadi ada beberapa ulama mungkin yang beranggapan itu orang indigo atau orang yang bisa melihat makhluk halus, atau mungkin bisa melihat setahun 2 tahun ke depan atau 1-2 tahun ke belakang, itu dianggapnya ketempelan jin ya. Nah itu gimana? Menurut Baby gimana? Kayaknya mungkin gini, aku juga nggak senang disebut indigo ya. Maksudnya yang bisa ngelihat hantu tuh kesannya disebutnya indigo gitu. Menurut aku kayak cuman zaman sekarang kayaknya lagi tren kali ya, orang-orang yang bisa ngelihat hantu tuh jadinya kayaknya indigo, terus keren banget bisa ngobrol sama hantu, bisa komunikasi sama hantu gitu. Padahal banyak yang harus dipelajari nih. Ketika kita kerasukan atau kesurupan, kan kerasukan sama kesurupan rada beda nih, agak beda konsepnya nih. Kalau kesurupan kan rada bisa kita tahu apa yang si jinnya atau hantunya atau sejenisnya ngomong tuh kita udah tahu.
tahu lah yang diomongin itu gitu. Kemasukan. Itu kemasukan. Kalau kerasukan? Kesurupan. Kalau kerasukan, kalau kerasukan itu kayak ditabrak gitu. Jadi kalau kerasukan kita lagi di mana, terus tiba-tiba kita nggak bisa ngendaliin, teriak-teriak gitu, liar ya? Liar gitu, saking liarnya. Nah itu kerasukan gitu. Kalau kesurupan itu dia bisa mengelola badan dia. Cuman kayak nyerap energi aja gitu, kayak nyerap energi negatif gitu ke tubuh gitu. Kalau misalkan kayak kerasukan itu seperti ditabrak gitu. Tapi kalau misal kan Bibi lu pernah cerita nih, dulu itu sempat ada yang mau ngedampingin itu bisa meramal, bahkan bisa sampai ngeliat orang itu matinya bagaimana gitu kan, detail gitu kan. Tapi kan Bibi nolak karena nggak sesuai syariat Islam gitu kan. Jadi dulu itu awal-awalnya aku tuh sekarang jadi guru ya, sekarang jadi guru pribadi gitu, khususnya buat aku pribadi. Sebelum aku milih, kan kalau orang indigo tuh kan segala yang didengar, segala yang dilihat itu pasti diomongin gitu, pasti diungkapin. Tadi aku ngelihat ini, tadi aku ngelihat apalagi baru pertama kali ya. Iya, apalagi misalkan nih buat teman-teman yang baru ngerasain hal goib, atau misalkan ada teman aku nih, ada saudara aku nih, ada anak aku nih, ada tetangga aku nih yang sering kemasukan. Nah ini pasti si anak ini juga nggak mau. Tapi buat si anaknya ini tuh harus hati-hati gitu. Apa yang dilihat, apa yang didengar harus sesuai dengan syariat Islam, karena aku orang Muslim ya, nggak tahu kalau yang di luar Muslim. Jadi dulu tuh aku pernah ngeliat gitu satu goib, rambutnya itu kan panjang, yang selalu ngedeketin aku terus diponi kayak gitu. Kalau yang gitunya aku ngikutin stylenya banget gitu dulu, zaman dulu sekolah. Tapi dia tuh nyuruh aku kayak pakai celana hitam, terus kutek hitam. Sedangkan di Islam aja nggak boleh pakai kutek. Sepatu boots hitam. Pokoknya semua serba hitam, dibikin seperti punya ciri khas gitu, gotik lah gitu. Jadi harus ngikutin dia banget dan harus bersahabat dengan dia gitu. Jadi kalau aku pribadi mah milih gitu. Jadi apa yang aku lihat nih teman-teman, atau yang aku rasain tuh, kalau nggak sesuai dengan syariat Islam, kayaknya bukan jadi teman aku gitu. Kayaknya aku nggak mau berteman gitu. Nah jadi buat para ulama atau para kiai, sebagian para ulama dan sebagian para kiai ada yang bilang, oh indigo itu mah ketempelan jin. Tergantung persepsinya menurut aku gitu. Jadi kalau misalkan anak indigonya ini lebih ke yang biasa-biasa aja gitu, maksudnya lebih ke nggak ke agama, lebih nggak ke syariat agama Islam, lebih baik bisa jadi ketempelan jin gitu. Ngerti nggak Mas? Iya, ngerti. Kalau misalkan contoh nih, ada yang teman aku si ini, tapi dia mengarahkan ke hal yang baik saja, tapi tidak sesuai dengan syariat. Mungkin bagi para ulama, oh itu kayaknya ketempelan jin gitu. Mungkin kitanya yang milih sih sebenarnya gitu. Itu sih preferensi masing-masing ya. Cuman kalau menurut aku pribadi, buat yang yang ngerasa indigo nih, kalian juga harus pilih-pilih apa yang harus didengar, apa yang mana yang diikutin, mana yang enggak gitu ya. Harus pinter milih. Kita harus pinter milih karena saat indigo ini dia kan pasti ngedenger nih, tarik-tarikan nih antara goib yang A, goib yang B, goib yang C gitu kan, bener-bener bingung gitu. Kalian pelajarin aja baik-baik gitu, nggak jangan asal berteman dengan hal yang goib gitu. Kalau menurut aku. Jadi istri gue ini dulu pernah ada satu sosok yang mau ngedampingin dia itu. Jadi istri gue tuh disetel semuanya, setelannya gotik, serba hitam, pakai celah hitam, lipstik hitam ya, lipstik hitam, pokoknya setelannya gotik semua. Jadi itu setelan khusus ke arah ngeramal ya, ngeramal masa depan dan ngeramal bisa tarik ke belakang. Jadi ada satu sosok yang sempat mau ngedampingin istri gue, cuman istri gue tuh disetel harus setelan seperti gotik. Tapi kalau gue tangkap dari ceritanya mah lebih ke arah seperti peramal ya. Yang ngeramal. Jadi ngeramal. Jadi yang mau ngedampingin dia itu dulu bisa ngeramal, bahkan
harus punya diary ya kalau nggak salah Beb. Buku Jadi- yang kalau jadi- setiap kemasukan apa harus digambar. digambar. Jadi dulu istri gue tuh bisa menggambar, bisa meramal, bahkan waktu itu saking ya maksudnya masih dalam pemilihan ya. Jadi waktu itu bisa ngeramal orang matinya tuh bagaimana tuh jelas. Cuman kan itu nggak sesuai syariat Islam, itu menyalahi kodrat ya, karena kan masalah kematian, rezeki itu kan Allah yang ngatur. Iya. Ya, jadi konsekuensinya nanti pasti ada pahala salah satu yang harus dikurangin. Jadi ketika kita orang nih bisa melihat berapa tahun ke depan atau akan ada kejadian apa atau Melihat tarik masa mundur ke lalu. belakang, itu konsekuensinya pahala siapa yang bakal dikurangin. Karena itu pasti jin yang ngasih tahu ya. Gini. Kalau manusia murni insting itu nggak mungkin guys. Ya. Kalau misalnya goib yang sesuai syariat itu nggak akan ngasih tahu Kalau gitu. ada yang indigo yang mendampingi sesuai syariat Islam, itu pasti hanya nyuruh sholat, ngaji, menaati perintah Allah, jauhi larangan Allah. betul. Hanya sebatas itu. Dia nggak akan mau sampai meramal karena apa? Karena setiap ramalan yang dikeluarkan itu ada konsekuensinya nanti. Karena gini loh, kerajaan Allah itu kan punya kerajaan besar ya. Dan itu hanya Allah dengan jajarannya. Nah, ini kan kalau orang ada yang atau goib ada yang tahu berarti kan nguping. Nah, itu nanti otomatis konsekuensi sama Allah, lu ngapain nguping-nguping omongan gua? Kenapa lu kasih tahu ke orang ini? Gua nggak mau tahu. Pokoknya pahala siapa yang mau dikurangi itu pasti ada konsekuensinya guys. Jadi kalau istri gua tuh nolak ya untuk ke arah sana, nolak karena ngeri ya. Takut juga pertanggungjawabannya. Pertanggungjawaban sama Allahnya ngeri men, karena kan kita udah capek-capek nyari pahala tapi dikurangin dibagi dua ya ogah ya. Nggak mau Berteman gitu. juga jatuhnya kan dengan Jadi berteman, akhirnya si sosok perempuan yang mau mendamping ini akhirnya diusir sama istri gua nolak. Akhirnya dia pergi dan akhirnya mencari entah kemana lah, pokoknya dia mencari teman yang bisa diatur seperti itu. Dan akhirnya istri gua milih yang mendampingi sekarang buat jadi guru, karena yang diajarkan ya sesuai syariat Islam semua, nggak ada kayak meramal ke depan ke belakang, nggak pernah ya ada, Beb, ya? karena dalam Islam itu kan nggak boleh ngeramal. Jangankan melihat masa depan atau misalkan ngebahas masa lalu gitu. Kelas Nabi aja tuh kan nggak akan pernah tahu wafatnya tuh kapan, Iya. gitu kan. Jadi buat kalian yang indigo, yang baru-baru kenal hal goib, itu hati-hati juga kalau ada bisikan-bisikan yang kayak mau ngeramal, terus ngelihat masa lalu, ngelihat masa depan. Mending disaring dulu deh gitu, dikunci dulu mulutnya. Kalian khususnya Islam ya, kecuali misalnya indigo yang di luar Islam itu di luar kapasitas aku gitu. Jadi benar-benar harus ditanyain atau belajar gitu, nanya ke yang lebih ahlinya gitu. Iya, Mas. betul. Jadi Ini jangan sesuai nggak sih? Gitu. ya, jadi jangan langsung wah ini kayaknya bagus nih bisa ngeramal nih, gua bakal terkenal misalnya gitu kan. Nggak usah bangga juga. Gitu, Ya, kalau orang jangan bangga karena ada konsekuensi yang harus kalian ambil nantinya. Iya. Ya itu guru ibaratnya itu ya guru kita berdua ya yang bilang ya, maksudnya yang mendampingi istri gue termasuk guru gue juga ya. Nah, itu selalu menyampaikan seperti itu, apapun yang ibaratnya yang bocoran dari langit dibawa ke seorang, orang itu menyampaikan ke orang banyak, apalagi ke depan atau ke belakang, itu pasti ada konsekuensinya. Dan kalaupun misalkan bisa melihat masa depan tuh nggak akan bisa sedetail, jadi cuman hanya iya. sekilas Paling sekelebat, itu dah. buat gambaran kehati-hatian, kehati-hatian. waspada kayak gitu aja, nggak harus yang dipercayai 100% gitu. Jadi begitu. Jadi ya sebenarnya banyak yang ya mungkin di luar sana ada yang baru bisa berinteraksi, pasti nanti kalian mengalami lah bisikan-bisikan, kamu harus begini, kamu harus begini, kamu harus begini. Itu kalian harus pinter-pinter milih ya Bebe. Jadi jangan sampai kalian karena kalian senang dengan misalnya ada yang nyuruh nih, oh kalian pakainya setelan hitam segala macam, kalian senang, kalian ikutin, dan akhirnya nanti kalian malah rugi sendiri. Ya jadinya terjerumus itu kasihan gitu, kasihan ke kaliannya gitu. Ya kayaknya kayak contoh misalkan, nih kayaknya nih teman gue ngajarinnya yang baik, karena baik aja nggak cukup teman-teman, jadi buat surga ini nggak main-main gitu ya. Iya, jadi kalau misalnya ada kalian Jangan misalnya nih, tertipu sama baiknya gitu. nah jadi gini guys, jadi jangan cuman misalnya kalian ada yang mendampingi kalian, udah kamu cukup baik saja, nanti kamu masuk surga. Masuk surga nggak segampang itu guys. Orang Islam aja harus sholat dulu 5 waktu gitu kan. Dan yang pertama kali dihisab itu kan sholat, bukan amal baik. Amal baik nanti kesekian, itu kan bonus gitu kan. Dan yang pertama dihisab itu kan sholat. Berarti kan syarat masuk surga ini kan ya sholat dulu, baru amal baik dan yang lain-lainnya, sedekah segala macam gitu. Sedangkan yang masuk ke aku aja nih, Beb, jadi
rata-rata itu orang yang penghafal Al-Quran juga pernah ada yang masuk ke aku dan dia tidak diterima. Jadi seberat itu aja dia di dunia, dia udah ngelaksanain apa ibaratin sholat 5 waktu, menghafal Al-Quran dan segala macamnya. Tapi kok masih bisa nggak diterima, jadi kan nggak semudah yang dibayangin gitu. Jadi itu mah hak prerogatifnya Allah gitu. Jadi benar-benar hati-hati lah gitu. Benar-benar kita tuh nggak tahu, kita tuh maksudnya itu benar-benar semua Allah yang nentuin ya. Jadi itu benar-benar hak besarnya Allah gitu. Jadi kita nggak bisa kita penghafal Al-Quran kita pasti bakal masuk surga. Terus kita orang yang banyak dosa kita pasti masuk neraka itu belum nggak bisa jadi jaminan ya kan. Itu semua balik lagi ke Allah yang nentuin full semua itu Allah gitu. Nah, terus kayak apa namanya? Kayak kan ada yang Muslim lebih ngajarin buat ke syariat Islam. Terus ada yang non Muslim juga mungkin kan. Terus ada yang kayak apa ya kalau bahasa Jawanya kejawen gitu ya. Itu dulu sempat ngalamin nggak tuh? Maksudnya ada yang kejawen. Kalau Sunda kan lebih ke wiwitan ya. Atau gimana? Iya, maksudnya ada yang dia masuk ke baby atau ngajak gitu atau saya dia yang ngedampingin gitu. Cuman saya bukan Islam, saya lebih ke misalnya wiwitan atau kejawen gitu. Kalau yang ngajak misalkan yang ngedampinginya dari kejawen atau Sunda wiwitan atau dengan yang lainnya ke aku nggak ada, hanya si perempuan itu aja. Tapi kalau yang sering masuk ke aku kayak misalkan saya ini nggak perlu sholat tapi saya beriman kalau Allah itu ada. Jadi kayak gimana ya, dia tuh mengakui Islam tapi dia nggak sholat, tapi dia kayak ngelakuin hal-hal kayak apa namanya bakar menyan misalkan, atau melakukan ritual-ritual yang tertentu ya, gitu. yang tidak dibolehkan oleh Islam gitu kan, tidak diperbolehkan di agama Islam. Nah, itu sering masuk ke aku, pernah bahkan emang semuanya itu rata-rata si goibnya ini bicara dia tuh nggak diterima gitu. Jadi benar-benar walaupun dia beriman nih sama Allah nih, tapi nggak sholat, tapi nggak tahu kedepannya gimana setelah di yaumul mahsyar kali ya, maksudnya setelah nanti kedepannya ya, pengadilan terakhir. Cuman ketika dia meninggal, ketika dia wafat, dia bilang saya belum diterima entah kenapa, padahal saya mengakui kalau Tuhan itu hanya Allah gitu, tapi dia nggak sholat, dia cuma seneng bakar-bakar, seneng batu-batu. Kayak waktu di sana tuh Ki Ageng Panji Pradana ya. Iya, waktu di cuman itu kan maksudnya dia sholat, cuman dia senang koleksi kayak keris, terus pula dia senang batu akik, dia senang ritual-ritual tertentu. Cuman dia bilang tempatnya beda kan kata dia. Tempatnya beda. Beda sama yang betul-betul khusus di syariat Islam gitu kan. Beda. Tempatnya beda. Memang ada tempat tapi beda gitu kan. Tempatnya. Oh iya berarti. Tapi tidak seperti yang maksudnya. Tidak seperti yang betul-betul tidak sholat gitu. Tidak sholat dan di luar Islam gitu. Karena ada tempat tersendiri lah gitu. Masih bisa diakuin yang sering ke akunya gitu ya. Nggak tahu kalau indigo lainnya. Oh gitu ya. Iya sih maksudnya jadi ya emang kita harus pinter-pinter milih, jangan sampai, karena itu kan manjang seumur hidup ya biasanya. Seumur hidup ya. Kecuali mungkin ada yang cuma sekilas atau cuman masukkan A B C D tanpa apa namanya, nggak ada hal yang bisa didapat, banyak yang kayak gitu. Ya macam-macam lah. Kebetulan alhamdulillah yang masuk ke aku pasti dia menyampaikan sesuatu ya, ada pesan baik yang bisa diambil gitu. Jadi ketika ada yang misalnya goib yang masuk nggak terlalu klik nih di hati, kayaknya nggak terlalu diambil pusing. Cuma rata-rata hampir 90% tuh pasti dia punya pesan-pesan khusus untuk manusia yang masih hidup lah. Jadi gitu guys, jadi indigo ini sebenarnya tergantung si orangnya sendiri yang merasakannya. Itu bisa dibilang kelebihan, kalau lebih untuk ke arah lebih baik, bisa jadi kekurangan. Kalau misalnya untuk keburukan pasti itu jadinya kekurangan ya. Kekurangan kalau jadi jadinya jatuhnya ke orang-orang yang awam atau orang-orang yang belum pernah ngerasain goib sama sekali. Jadi dianggapnya semuanya sama. Dianggapnya semua tuh sama. Semua indigo itu ketempelan jin, padahal enggak. Padahal enggak. Jadi orang indigo itu bukan orang yang ketempelan jin guys. Jadi gimana pribadi si orangnya ini gitu.
Jadi kalau orangnya ini lebih meleset dari arah syariat Islam atau mengajarkan kebaikan, terutama syariat Islamnya, itu bisa dikatakan ya iya ketempelan jin gitu kan. Tapi kalau misalnya kayak yang dampingin istri gue kan lebih arah, maksudnya nggak pernah ngajarin yang aneh-aneh gitu. Maksudnya yang ngajarin ya lu sholat, ngaji, menjauhi perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Jadi mendekati perintah Allah. ya menjalankan sebuah perintah Allah, lebih dekat, lebih tujuannya itu lebih mencari ridho Allah Ya, gitu itu kan. aja intinya. Jadi gitu. Jadi yang ngedampingin istri gue termasuk guru gue itu ya, termasuk guru gue. Jadi beliau ini selalu menyampaikan tujuan kamu di dunia itu apa. Dulu gue pernah ditanya gitu loh, gue pernah tanya kamu di dunia mau nyari apa ya. Gue namanya waktu itu masih belum banyak pencerahan ya, jadi pengen sukses lah, pengen punya mobil, Uang pengen punya uang yang banyak, pengen ini, pengen ini. Ternyata jawabannya salah semuanya. Karena ternyata tujuan hidup kita dihidupkan di dunia ini ya untuk mencari ridhonya Allah gitu. Jadi yang selalu tekankan itu. Jadi ya memang nggak ada yang aneh ya gitu. Jadi balik lagi ke pribadi masing-masing gitu kan. Balik lagi ke si pribadi orang yang bisa mengalami itu. Jadi yang perlu digarisbawahi, tidak semua individu itu ketempelan jin. Jadi hati-hati, apalagi misalnya seorang yang belum pernah merasakan atau orang yang belum pernah terjun langsung mengalami hal-hal gaib, berbicara itu, kalau kata gue lebih baik hati-hati ya, karena kalian belum pernah merasakan. Kalau kalian sudah merasakan, bisa jadi kalian pun bakal lebih parah gitu kan, bisa jadi kalian yang tersesatkan gitu. Jadi hati-hati kalau berbicara. Jadi tinggal lihat dari sisinya ini lebih arahnya kemana. Jadi jangan dianggap satu jelek semuanya jelek gitu kan, padahal nggak begitu. Kamu awal pertama kali nih ngelihat aku sering kesurupan, nah kamu nganggapnya aku tempelan jin nggak gitu? Ya enggak lah, kalau kan dari pesantren juga emang udah biasa gitu. Dulu kan banyak yang kayak gitu kan. Ya kalau buat santri mungkin lebih biasa aja ya, maksudnya lebih pasti percaya lah. Gak usah ditanya percaya gue ini, santri udah pasti percaya karena kan dari kecil udah mainannya gitu. Soalnya kan gini buat aku pribadi, kalau yang lain nggak tahu kan kayak minder ya. Ya. Buat teman-teman yang kayak masih umur 17-an, 18-an, ini pasti mulai-mulailah punya pengalaman goib. Sering kesurupan lah, terus misalkan aku sering ngeliat ini, aku sering lihat itu. Nah kalau aku pribadi mah minder gitu teman-teman. Jadi kalau misalnya yang dekat sama aku tuh orang-orang yang benar-benar harus sefrekuensi. Maksudnya lu ngerti nggak sih apa yang gue omongin gitu, lu paham nggak sih gue tuh ngeliat begini, lihat begitu gitu. Jadi benar-benar harus hati-hati milih teman juga gitu, sama teman goib juga gitu. Jadi bisikan-bisikan banyak banget gitu mas. Apalagi masih dalam masa pencarian ya. Iya pasti ini banyak pencarian nih. Kan ibaratnya orang baru bisa melihat hantu itu masih pencarian jati diri kan, dia mau jadi apa nih, mau ngikutin yang mana. Nah ini harus hati-hati, maksudnya bisikan kiri kanan banyak. Cuman biasanya itu ya kalau yang jelek yang bisikan dari kiri ya. Ya, cuman pokoknya di sini tuh kita kayak mau matahin atau menghancurkan stigma para netizen yang beranggapan indigo itu semua ketempelan jin ya, gitu. Misalkan mungkin ada juga kayak Pak Ustadz, Pak Kiai, mohon maaf. Terus yang bilang kalau semua indigo itu ketempelan jin. Kalau menurut saya pribadi nih Pak, jadi kalau misalkan mengarahkan ke arah yang lebih baik, kenapa tidak gitu kan ya Mas ya. Kalau misalkan tidak mengarahkan ke arah yang lebih baik ya bisa jadi bener ketempelan jin indigonya gitu. Gak semua berarti kan. Makanya gini, apakah orang yang ketika disuruh mencari ridho Allah itu ketempelan jin? Sejak kapan jin, apalagi jin kafir, mengajarkan mencari ridho Allah dari mana gitu kan? Jadi nggak semua. Jadi harus ngelihat dulu dari kacamata mana nih, kalian harus kenal dulu. Jadi nggak bisa langsung ngejudge begini, itu hati-hati. Karena karena nanti kalian, apalagi misalnya orang yang paham agama tuh, nanti kalian bisa terpeleset dengan omongan kalian sendiri. Tuh hati-hati ya, maksudnya semua yang kita ucapkan, semua yang kita bicarakan, yang kita utarakan itu kan ada pertanggungjawabannya. Jadi sampai kita salah ngomong nanti masih ada perhitungannya di sana gitu. Nah di sini kita juga masih belajar. Ya sebenarnya kita juga masih belajar. Cuman kan gini, kalau gue pedenya kenapa? Karena gue punya guru yang betul-betul bisa membimbing gitu kan, bisa membimbing dan bukan bukan mengajarkan yang aneh-aneh gitu. Jadi ya semuanya beneran dalam genggaman Islam gitu. Jadi ya kenapa mesti takut gitu kan buat mengungkapkan kebenaran gitu. Jadi di sini gue mau mematahkan stigma
indigo itu tidak semuanya ketempelan jin, apalagi jin kafir gitu, itu tidak. Wah, ngawur itu kalau kayak gitu, harus belajar lagi tuh dari nol gitu kan. Kalau santri mah harus mondok lagi gitu. Jadi jadi gitu ya Beb ya. Jadi kita di sini video ini kita mau meluruskan sesuatu yang harus kita luruskan gitu. Jadi kalau misalnya bukan kita melawan ya, tidak, bukan kita melawan, tapi kita meluruskan apa yang harus lurus gitu. Jadi kalau ada yang mau nanya juga nih teman-teman yang udah baru ngerasain goib ya, misalnya aku sering kesurupan nih, kenapa, bisa nanya di kolom komentar ya, nanti siapa tahu bisa kita bantu. Buat jawab, pengarahannya bisa. Bukan bisa bantu detail, cuma kita paling bisa mengarahkan untuk yang mana yang harus didengarkan gitu. Kalau kalian misalnya, teh, saya baru pertama kali nih, udah sering ngeliat, terus udah mulai ada yang ngebisikin nih. Nah itu kalian kalau bingung, kalian silakan komentar di sini, nanti kita bantu omongan goib mana yang harus kalian dengarkan gitu. Yang mana yang diikuti, mana yang tidak, itu nanti kita ya bantu mengarahkan sama-sama lah ya gitu. Gitu guys. Jadi ada lagi nggak yang mau disampaikan nih? Udah cukup gitu ya. Nah gitu aja guys. Jadi jangan lupa di subscribe videonya, di like videonya, di share videonya. Silahkan komen-komen kayak tadi ya, kalau misalnya kalian masih kebingungan apapun itu. Jadi antara kisah ini sebenarnya visi misi kita, maksudnya tim antara kisah ini bukan hanya fokus ke horor, tapi lebih ke edukasinya gitu. Jadi kita lebih mengarahkan ke edukasinya. Apa yang harus kita luruskan ya kita luruskan gitu kan. Apa yang beredar salah tapi harus diluruskan, itu kita luruskan. Atau orang pernah mengalami kesulitan apa, kayak misalnya kayak gue sekeluarga pernah berada di fase diserang habis-habisan sama ya makhluk negatif dengan aura negatif. Itu kita bisa gimana? Antisipasinya seperti apa, itu nanti kita bantu sama-sama lah. Jadi ini kita nggak pelit ilmu, jadi apapun yang kalian tanyakan atau kalian minta bantuan ke kita, kalau kita masih bisa dan mampu ya pasti kita bantu sampai selesai beres gitu ya guys. Ini gitu aja. Kalau misalnya ada salah-salah kata dari istri gua, dari gua, mohon maaf. Selebihnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.